Nestlist YouTube channel. Iya, terima kasih Mbak Mita atas waktunya dan perkenalannya. Selamat siang teman-teman dan rekan-rekan dari Islis. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kita dari PT Prismalink Internasional sehingga hari ini kita bisa share dan berbagi pengetahuan lebih ke bagaimana sih mengenable layanan payment gateway. Di sini saya ada juga salah satu tim saya, Pak Nofreds, itu langsung dari head of kita. Jadi nanti setelah ada proses present, jika teman-teman ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan juga yang berhubungan dengan teknikal ke Pak Nofreds. Dan sebenarnya di sini ada satu lagi rekan saya, Pak Richard, yang dia pegang produk di Prismalink juga. Mungkin nanti jika dibutuhkan akan bisa membantu menjawab. Oke, sebentar saya izin untuk share screen ya. Iya. Oke, screen saya sudah kelihatan, teman-teman? Sudah, Oke. Pak. Oke, saya mulai ya. Jadi sebenarnya kita lihat dulu, sebenarnya kenapa sih orang-orang itu butuh payment gateway saat ini? Dan sebenarnya payment gateway itu apa? Jadi kalau kita perhatikan, saat ini di era pandemi, semakin banyak orang, bahkan seluruh orang di Indonesia itu dipaksa dalam quote ya, untuk semua bergeser ke dunia online. Dan kalau kita lihat juga, kita perhatikan semakin banyak toko offline yang tutup atau bangkrut. Dan beberapa toko offline yang memang dia sudah fleksibel, bisa mengikuti perkembangan zaman, dia langsung switch ke dunia online. Kenapa? Karena dengan pandemi ini, kita nggak bisa lagi tatap muka kemarin ini. Kemudian ada juga yang namanya PPKM, sehingga semua orang dipaksa untuk bertransaksi dan melakukan aktivitasnya secara online. Ditambah lagi, sekarang bukan hanya dari sisi penjualan menurun, tetapi dari sisi customer-nya, customer pun mulai takut untuk keluar rumah. Karena penularannya kemarin ini cukup cepat dan cukup kencang ya, dan efeknya sampai banyak yang meninggal juga, sehingga customer atau perilaku customer di Indonesia ini itu semakin bergerak ke arah online. Contoh, kalau saya pribadi, selama pandemi kemarin, yang saya paling takut adalah kalau keluar harus untuk beli makan, seperti itu. Jadi saya lebih banyak untuk pesan makanan lewat misalkan Grab, Gojek, seperti itu. Jadi pesannya online dan saya juga bayarnya online. Itu benar-benar mengurangi namanya tatap muka, ketemu sama orang, dan mengurangi namanya sentuhan ketika bayar. Selain itu juga kalau kita perhatikan semakin banyak juga proses perdagangan yang go online. Sederhananya, jual beli sayur sekarang udah semakin banyak di dunia online. Banyak orang yang mendevelop untuk pembelian sayur online. Pesannya online, bayarnya juga online. Nah, proses pembayaran online inilah di situ posisinya payment gateway. Jadi ketika customer melakukan check out dan mau melakukan pembayaran, muncul kan berbagai metode pembayaran. Nah, itulah yang disebut dengan payment gateway, dan itulah layanan payment gateway berperan penting di dalam dunia online di bagian itu. Dan perlu diketahui, dengan payment gateway ini, semua proses pembayaran itu bisa diproses secara real time. Jadi kalau kita offline, ketika kita mau belanja, misalkan kita lagi belanja di department store, antriannya cukup panjang. Misalkan ada 10 orang dan satu kasir. Antriannya panjang karena kasir itu harus memproses manual satu persatu. Tetapi kalau di dunia online enggak begitu. Kalau di dunia online, semua transaksi ada 10 transaksi dalam menit yang sama, 10-10-nya bisa diproses dalam waktu yang sama. Jadi nggak ada lagi yang namanya antrian. Untuk berpindah ke bisnis yang online ini sangat membantu untuk bisa go online, untuk bisa menerima pembayaran secara bulk, dan juga jika teman-teman ingin men-spread bisnisnya lebih ke seluruh Indonesia atau bahkan ke kancah dunia internasional, itu sangat memerlukan yang namanya payment gateway. Karena pembayaran bisa dilakukan mau dari luar kota hingga luar negeri, itu bisa dilakukan melalui payment gateway. Nah, di sini saya ingin memperkenalkan Prismalink Internasional. Jadi PT Prismalink Internasional itu memang perusahaan yang bergerak di bidang payment gateway. Mungkin di antara teman-teman ada yang sudah tahu, ada juga yang masih, siapa sih Prismalink gitu ya. Saya sedikit introduction. Prismalink itu sebenarnya sudah berdiri sejak 2011.
Tetapi memang dari dulu Prismalink itu banyaknya berada di belakang bank. Jadi dulu itu kita seringnya adalah membangun ekosistem di belakang bank. Jadi kita mendevelop sistem-sistem di belakang bank. Oleh karena itu, Prismalink mempunyai koneksi atau hubungan yang sangat baik dengan bank-bank besar di Indonesia. Dan kita juga menjalankan beberapa proyek sama bank, dan beberapa yang lain kita nggak bisa sebutkan karena tentang privacy. Beberapa yang bisa saya sebutkan itu ada Mandiri Pay. Mungkin teman-teman sekarang tahunya adalah Link Aja. Jadi dulunya Link Aja adalah Mandiri Pay. Dan ketika Mandiri mendevelop yang namanya Mandiri Pay itu didevelop bersama dengan Prismalink. Ya, sekarang jadi kalau teman-teman mau bayar apa-apa bisa pakai Link Aja, mau masuk tol bisa bayar pakai Link Aja. Nah itu dulu yang develop adalah Prismalink. Selain itu kita juga mendevelop Mandiri Debit Online, ada juga Mandiri Direct Debit, dan sampai saat ini Prismalink itu sebenarnya masih mendevelop metode pembayaran baru bersama bank. Kita punya proyek khusus bersama bank-bank di Indonesia yang merupakan salah satu metode pembayaran yang memang hanya dimiliki dan spesial dimiliki oleh Prismalink, yaitu namanya debit instan debitin. Nanti di belakang saya akan jelaskan lebih detail lagi mengenai debit instan debitin ini. Selama Q1 dan Q2 di tahun 2021 ini, Prismalink itu sudah memproses lebih dari 2,5 juta transaksi, dan dana yang kita proses juga sudah lebih dari 7 triliun rupiah. Selain itu, Prismalink juga sudah teregistrasi di Bank Indonesia dan sudah resmi mendapatkan lisensi sejak 19 Februari 2020. Seperti yang saya informasikan, karena hubungan kita yang sangat baik dengan bank, jadi kita juga punya payment partner itu dari bank-bank cukup banyak. Kita berpartner dengan Bank Mandiri, Bank BCA, BRI, BNI, Bank BSI, Bank Danamon, CIMB, hingga bank-bank lain seperti Bank BJB, Maybank, OCBC, Permata, Bank Jatim, dan bank lainnya, karena memang dari sisi kedekatan kita kepada bank, dan sebenarnya owner kita, pendiri kita juga dulu adalah petinggi-petinggi dari bank, seperti itu. Selain berpartner dengan bank, kita juga punya partner non-bank, seperti dengan Indomart dan Alfamart. Sehingga nanti teman-teman yang memang ingin customer-nya bisa melakukan pembayaran melalui gerai Alfamart, Indomart, itu juga sudah bisa. Kita juga terhubung ke lebih dari 121.000 network ATM, yaitu ATM bersama, Prima dan Alto. Dan dari sisi security, tidak perlu dikhawatirkan, karena Prismalink itu sudah sangat secure dan mengikuti standar internasional. Kita menggunakan sudah tersertifikasi PCI DSS, kita menggunakan 3D Secure, dan juga enkripsi kita menggunakan AES. Nah, di sini saya ingin menceritakan sedikit, memberikan gambaran singkat saja, karena kalau saya ceritain lebih detail dan in-depth, rasanya 1 jam nggak akan cukup. Saya memberikan gambaran apa sih produk-produk payment gateway yang dimiliki oleh Prismalink. Yang pertama, kita punya yang namanya virtual account. Jadi kalau kita definisikan apa sih virtual account, atau mungkin beberapa teman juga udah biasa sebenarnya pakai virtual account. Jadi sebenarnya virtual account itu adalah layanan dari bank, di mana itu membantu untuk mempermudah mengidentifikasi pembayaran, sehingga tidak ada lagi yang namanya unidentified payment. Contoh yang paling gampang, penerapan payment virtual account. Jika sebuah bisnis tidak menerapkan virtual account dalam bisnisnya, ketika mau menerima pembayaran, otomatis dia harus membuka rekening bank. Dan jika customer-nya kan, karena customer misalkan dia jual se-Indonesia, customer-nya punyanya Bank Mandiri, dia punyanya penjual hanya BCA, berarti dia buka Mandiri. Jadi untuk meningkatkan layanan yang baik, penjual harus membuka banyak rekening seperti BCA, Mandiri, BNI, BRI, sehingga mempermudah customer mereka untuk melakukan pembayaran. Selain itu, dari sisi customer ketika mau melakukan pembayaran manual seperti itu, customer kan harus mengirimkan bukti pembayaran ketika sudah bayar. Dan dari sisi merchant atau penjual juga, ketika customer melakukan konfirmasi pembayaran, mengirimkan buktinya, harus ngecek mutasi satu-satu. Oh, saya transfer ke BCA, harus cek BCA. Nanti ada customer lain, BRI, Mandiri, itu harus cek satu-satu dan manual. Belum lagi, ada banyak customer yang rese ya saat ini tuh. Jadi ngaku-ngakunya udah bayar, atau dia pinter-pinternya bikin struk bohongan, dan ngakunya udah bayar ke kita. Tapi kita cek ke bank, itu belum ada. Akhirnya terjadi perdebatan. Dan itu memakan waktu, dan akhirnya sangat-sangat wasting time. Sebagai pebisnis, kita aware kalau time is money.
Jadi untuk wasting time seperti itu tuh sangat merugikan untuk seorang pebisnis. Nah, disinilah virtual account memberikan manfaat kepada pebisnis. Sehingga dengan virtual account, dari penjual cukup punya satu rekening saja untuk menerima pembayaran, nanti dihubungkan ke layanan payment gateway kita, nanti bisa langsung menerima pembayaran dari berbagai bank yang kita miliki. Jadi cukup misalkan pebisnisnya hanya memiliki bank BCA, dia bisa terima pembayaran dari bank BCA, Mandiri, BRI, BNI, Permata, dan bank lainnya yang dimiliki oleh Prismalink. Selain itu, ketika customer melakukan pembayaran, tidak perlu lagi ada yang namanya proses konfirmasi pembayaran. Dari sisi penjual juga tidak perlu lagi ada namanya ngecek manual lagi. Karena dari sistem Prismalink akan langsung mengirimkan notifikasi kalau pembayarannya sudah berhasil kepada customer dan juga kepada penjual. Sehingga itu memudahkan proses pembayarannya. Jadi itu kurang lebih manfaat dari virtual account. Sangat-sangat membantu dalam proses bisnis, sehingga proses bisnis dapat berjalan dengan lancar, dan pebisnis bisa lebih fokus ke strategi bisnisnya. Selanjutnya kita punya yang namanya debit instan, debitin. Apa itu debit instan, debitin? Saya cerita singkat saja. Nanti lebih detailnya saya akan ada slide berikutnya setelah ini. Jadi debit instan, debitin ini adalah metode pembayaran baru yang memang didevelop oleh Prismalink spesial. Jadi teman-teman juga mungkin baru dengar, karena di payment gateway lain itu tidak akan ditemukan debit instan, debitin ini. Ini adalah proyek khusus yang kita develop dengan bank, sehingga dari sisi customer nanti proses pembayarannya lebih singkat dan bisa membantu meningkatkan konversi pembayaran. Nanti di next slide saya akan jelaskan lebih detail. Kemudian kita juga punya yang namanya payment link. Apa itu payment link? Jadi misalkan teman-teman punya bisnis, kemudian pengen menerima pembayaran dari sosial media, atau sometimes bisnis itu ketika mau convert atau mau closing itu harus melalui chat. Oh ya, nego dulu, orang banyak nanya, jadi baru closingnya di chatting. Nah, dengan payment link ini, teman-teman pebisnis tinggal kirimkan link kepada customer, customer-nya klik link itu dan bisa langsung melakukan pembayaran. Ini sangat bermanfaat juga untuk para pebisnis yang misalkan tidak punya website atau tidak punya aplikasi, tapi mau terima pembayaran online, itu bisa, sangat bisa menggunakan payment link ini. Jadi benar-benar bisa mengenable pembayaran melalui sosial media, bisa melalui chatting seperti WhatsApp, Line, maupun Telegram. Kemudian, Prismalink juga punya yang namanya e-commerce white label system. Apa itu e-commerce white label system? Nah, ini lebih mudahnya bisa dibilang adalah perpustakaan produk-produknya Prismalink yang kita jadikan satu di dalam satu aplikasi. Jadi di dalam aplikasi ini adalah aplikasi yang ready to use. Di dalamnya sudah tersedia metode pembayaran yang kita miliki. Di dalamnya bisa ada VA, bisa ada debit instan, bisa ada QRIS, dan metode pembayaran lainnya. E-commerce white label ini sudah dipakai oleh salah satu perusahaan yang cukup terkenal saat ini di bidang properti. Kalau teman-teman suka dengar, misalkan nonton di Metro TV atau didengar di radio, ada namanya Easy Property. Jadi Easy Property ini adalah perusahaan properti yang menjual properti seperti di Bali, gitu. Dan ini juga bekerja sama dengan Pak Tunggal Semuaringin. Ya cukup tahu lah ya teman-teman, Pak Tunggal Semuaringin motivator yang hebat di Indonesia. Dia juga percaya dengan Easy Property ini, dan Easy Property percaya kepada Prismalink untuk menggunakan layanan kita. Sehingga ke depannya, Easy Property ketika customer-nya mau melakukan pembelian properti ataupun mau melakukan cicilan untuk pembayaran properti, itu bisa langsung dilakukan melalui aplikasi yang sudah disediakan. Dan ini bekerja sama dengan Prismalink. Kemudian selanjutnya, di sebelahnya, di bagian yang kursor saya arahkan ini adalah sedikit penampakan aplikasi white label kita yang dipakai oleh bank di Indonesia. Kita tidak bisa sebutkan banknya apa saja, karena itu privacy. Kemudian, di sebelahnya kita ada juga digunakan dulu sempat bekerja sama dengan Muhammadiyah. Aplikasi kita dipakai Muhammadiyah untuk network sekolahnya mereka. Jadi, dari siswa-siswinya nanti bisa ketika ke sekolah, bisa absen pakai handphone ini, pakai aplikasi, kemudian kalau buat pinjem buku, buat ngembaliin buku, buat orang tua bayar tagihan bulanannya, SPP, uang buku, uang seragam, dan lain-lainnya bisa di dalam aplikasi ini. Dan yang paling penting, dari sisi aplikasi ini digunakan untuk memantau aktivitas dari anak-anaknya. Jadi orang tua kalau kasih uang jajan,
itu dalam bentuk e-money yang dimasukkan ke dalam aplikasi Muhammadiyah ini. Dan nanti anak-anaknya, murid-murid itu kalau mau belanja di kantin Muhammadiyah nih, itu menggunakan aplikasi. Sehingga apapun yang dibeli oleh murid-murid itu bisa kelihatan. Jadi kalau sampai anaknya beli rokok, itu orang tuanya pasti tahu. Seperti itu sangat powerful waktu itu untuk Muhammadiyah. Kemudian kita juga dulu bekerja sama dengan Mazda. Jadi dulu Mazda menggunakan aplikasi kita itu untuk mencari outlet terdekat. Kemudian untuk booking service dan juga untuk pembayaran service. Jadi kira-kira kalau nanti dari rekan-rekan ada kebutuhan untuk memiliki aplikasi, itu bisa juga kepada Prismalink. Selanjutnya, metode pembayarannya adalah QRIS. Mungkin teman-teman sudah terbiasa ya ketika kita belanja itu ditawarkan pembayaran pakai QRIS. QRIS adalah QR standar dari Bank Indonesia. Jadi itu QR universal. Sehingga nanti dari sisi customer kalau mau bayar pakai apa? Mau pakai GoPay, mau pakai OVO, mau pakai ShopeePay, bisa. Cukup pakai satu QR ini saja bisa bayar pakai semuanya. Dan juga bisa bayar pakai mobile banking. Seluruh mobile banking dan e-money yang sudah terhubung dengan QRIS bisa dibayar menggunakan satu QR saja. Sehingga kalau teman-teman dulu pengen bisa bisnis saya pengen bisa terima GoPay pembayarannya, pengen bisa OVO, itu harus integrasi satu-satu. Itu repot. Sekarang dengan QRIS itu sangat mengenable teman-teman untuk oke, satu integrasi aja, satu QR aja udah bisa terima pembayaran dari berbagai e-money dan juga mobile banking di Indonesia. QRIS ini juga ada dua tipe ya teman-teman, ada static dan dynamic. Kalau static yang biasa teman-teman ketemuin di toko-toko waktu mau bayar di kasir, kalau dynamic itu untuk yang online. Jadi karena online itu kan nominalnya biasanya berubah-ubah, nah dia menggunakan namanya dynamic QRIS. Produk yang selanjutnya adalah over the counter payment. Apa itu over the counter payment? Lebih sederhananya itu adalah pembayaran melalui gerai retail, Indomaret atau Alfamart. Jadi dengan mengenable Indomaret dan Alfamart, teman-teman itu bisa menjangkau customer yang lebih luas. Karena percaya atau nggak percaya, di luar sana, di daerah-daerah, masih banyak sekali orang-orang yang unbankable. Yang masih percaya kalau nyimpen duit, gue lebih baik nyimpen duit di bawah kasur atau di bawah bantal. Atau di lemari, di bawah baju gitu kan. Itu masih banyak orang-orang yang seperti itu. Atau orang-orang yang memang posisinya sangat terpelosok di daerah sana, dan jaringan internet kurang. Dan ada juga beberapa daerah yang memang kalau mau ke bank tuh jauh banget, harus 1-2 jam ke banknya. Nah, dengan daerah-daerah tersebut, itu masih banyak adanya gerai retail seperti Indomaret dan Alfamart. Sehingga customer-customer bisa melakukan pembayaran melalui Indomaret dan Alfamart. Jadi untuk teman-teman, untuk customer yang masih unbankable juga tinggal bayar aja ke Indomaret, nggak perlu yang namanya transfer antar bank. Seperti itu. Nah, di sini kita juga punya layanan kartu kredit. Jadi pembayaran untuk menerima pembayaran dari kartu baik debit maupun kredit yang berlogo Visa, Mastercard, dan GCB. Di sini kita menggunakan metode 3D Secure. Jadi dan kita juga sudah tersertifikasi PCI DSS sehingga nanti misalkan dari customer ada terjadi fraud, ada transaksi yang fraud. Pertanyaannya, kalau sampai nanti transaksi saya ada kenapa-napa nih, fraud, gitu. Siapa yang tanggung jawab? Karena teman-teman memakai layanan dari Prismalink, dan Prismalink itu sudah tersertifikasi PCI DSS dan kita juga menggunakan metode 3D Secure, maka tanggung jawab tidak ada di Prismalink ataupun di merchant. Tetapi nanti kalau terjadi fraud, tanggung jawab akan ada di sisi bank. Selama kita patuh dengan aturannya, maka yang bertanggung jawab adalah bank. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Kemudian, kita juga punya layanan yang namanya disbursement. Sederhananya adalah, kalau kita melakukan bulk transfer, itu bisa dilakukan melalui layanan disbursement ini. Kita sudah tersedia layanan untuk transfer secara bulk ke lebih dari 100 bank dan e-money di Indonesia. Nah, sekarang saya masuk ke produk yang memang cukup baru di Prismalink, dan mungkin sedikit asing juga buat teman-teman dengar. Ini namanya Dynamic Currency Conversion. Apa itu Dynamic Currency Conversion? Jadi kalau Dynamic Currency Conversion, misalkan teman-teman punya klien atau mau jual produknya hingga luar negeri, ke kancah internasional, misalkan ke Amerika.
Pembayaran di sana otomatis bisa menggunakan kartu kredit. Biasanya yang ditawarkan adalah bayar dalam mata uang USD. Dengan dynamic currency conversion ini, mengenable dari sisi customer bisa langsung membayar dalam bentuk rupiah. Jadi kalau teman-teman pernah belanja di eBay pun sudah melakukan hal yang sama. Jadi bisa bayar dalam USD atau dalam mata uang kita sendiri. Seperti itu. Jadi kalau bayar dalam USD, biasanya nih orang-orang yang bayar nggak tahu nanti kurs yang keluar dari bank itu berapa. Sementara kalau dia sudah melihat dalam bentuk rupiahnya berapa, dia sudah mendapat kepastian. Oke, berarti yang harus dibayarkan adalah sekian. Nah, selain customer mendapatkan keuntungan itu, sisi merchant juga mendapatkan keuntungan. Kenapa? Karena kalau pembayaran itu cross border, internasional, itu kan pasti ada yang namanya konversi pembayaran ya. Nah, foreign exchange-nya pasti ada. Umumnya foreign exchange itu keuntungannya dimakan oleh bank yang memang menerbitkan kartu. Tapi dengan menggunakan dynamic currency conversion ini, teman-teman yang pebisnis, merchant, juga bisa menikmati pertukaran mata uangnya. Karena Prismalink sudah bekerja sama dengan satu lembaga yang secara resmi memproses dynamic currency conversion. Jadi proses exchanger-nya akan dilakukan oleh lembaga di mana Prismalink bekerja sama, dan nanti keuntungannya akan dibagi juga ke merchant. Jadi sangat unik ya, teman-teman juga akan bisa dapat keuntungan dari proses penjualan tersebut. Seperti itu. Yang terakhir, kita juga punya layanan baru yang namanya Pay Later. Jadi itu seperti layanan kalau di luar negeri sudah cukup terkenal Buy Now Pay Later. Kita sudah bekerja sama dengan Uangmi. Jadi dengan menggunakan Uangmi ini, customer bisa membeli barang secara cicilan walaupun tidak memiliki kartu kredit. Jadi ini bisa dibilang cicilan tanpa kartu. Dari sisi customer nanti tinggal pilih, oke, saya mau bayar 30 hari lagi, dalam waktu 3 bulan, 6 bulan, atau jangka waktu yang memang mereka inginkan. Dari sisi merchant diuntungkan kenapa? Tidak perlu khawatir, walaupun dibayar dengan cicilan, merchant akan menerima dananya full dari Uangmi nanti. Jadi perihal nanti customer-nya mau bayar atau enggak, cicilannya lancar atau enggak, itu semua sudah diurus oleh Uangmi. Jadi nanti jika bergabung dengan Prismalink, bisa menikmati layanan Pay Later ini. Dan layanan Pay Later ini juga sudah terbukti meningkatkan konversi pembayaran. Di luar negeri sana ini sudah sangat biasa dan sudah terbukti konversi pembayaran meningkat dengan Pay Later. Selanjutnya di sini, ini seperti yang saya janjikan tadi di depan, saya ingin memperkenalkan, ini adalah produk yang exclusively hanya dimiliki oleh Prismalink. Jadi kalau teman-teman cari ke payment gateway manapun, nggak akan nemu. Karena memang hanya Prismalink yang spesial mendevelop ini dan bekerja sama dengan bank. Apa sih itu debit instan? Nah, jadi bisa dikatakan debit instan itu metode pembayaran yang membantu customer untuk melakukan pembayaran hanya dengan 2 langkah cepat saja. Jadi ketika melakukan langkah 1, langkah 2 pembayaran sukses berhasil, customer itu waktu melakukan pembayaran juga tidak perlu keluar dari aplikasi, tidak perlu keluar dari website, dan selesai pembayaran, dana langsung terpotong ke saving account dari customer tersebut. Jadi itu prosesnya sangat mudah dan sangat cepat. Kita kasih contoh. Kalau virtual account, ketika customer check out, mendapatkan nomor nih, virtual account, dia harus keluar dari aplikasi atau keluar dari website. Dia harus, atau jelek-jelek yang lebih tradisional, dia harus pergi ke ATM. Nah, percaya atau tidak, faktanya membuktikan bahwa ketika terdapat jeda untuk melakukan pembayaran itu, semakin tinggi kemungkinan pembayaran itu dibatalkan. Kenapa? Karena biasanya customer itu kan melakukan pembelian ketika kita mau beli barang nih. Kalau di marketplace, wah bagus ya barangnya, wah cakep ya. Kita jadi secara emosional, kita kan pengen beli. Kalau kita pakai virtual account itu memberikan space waktu buat si customer mikir, kayaknya gue nggak perlu-perlu banget ya, atau nanti aja deh bayarnya, atau bahkan ketika dia punya ada kegiatan yang lebih penting, dia lupa, akhirnya nggak kebayar. Dan akhirnya transaksi itu jadi gagal dan pembelian tidak berhasil. Dengan debit instan ini, itu bisa dibilang nanti customer, oke, wah gue mau beli deh, pilihnya debit instan, masukin 2 langkah ini, lewatin 2 langkah ini, langsung berhasil transaksinya.
Jadi secara nggak langsung dia khilaf, dan itu juga teman-teman marketplace kita bilang, sebenarnya metode pembayaran debit instan itu tuh metode pembayaran yang bisa bilang membuat customer jadi auto khilaf. Begitu bayar, udah gitu loh, udah kebayar, udah langsung potong juga ke rekeningnya. Nah, hal ini terbukti juga di teman-teman marketplace kita itu meningkatkan konversi penjualan. Jadi dengan memakai debitin ini, penjualan pun persentase closing-nya lebih tinggi. Seperti itu. Nah, ini di gambar ini saya kasih contoh mock-up ya. Ini mock-up di salah satu marketplace partner kita, dan di sini juga saya pakai mock-up bank lain saja. Saya pakai contohnya adalah BSI. Jadi kita lihat di sisi kiri sini, customer akan memilih ketika di halaman checkout, pilih nih metode pembayaran mau apa. Dia pilih debit instan. Nah, muncul di halaman selanjutnya dia sudah pilih debit instan, diminta, oke, mau bayarnya pakai bank apa? Misalkan customer-nya pilih untuk bayar pakai Bank Syariah Indonesia, BSI. Klik, akan dialihkan ke halaman bank, di mana di sini, tetapi masih di dalam aplikasi Tokopedia. Bank akan meminta, oke, either lu mau masukin nanti tergantung banknya, bank kadang-kadang ada yang minta nomor kartu debit, ada yang minta nomor rekening. Sebagai sampel di sini, BSI misalkan BSI meminta nomor rekening dan nomor ponsel. Ini misalkan ya teman-temannya sebagai contoh aja dan gambaran. Ketika customer masukkan nomor rekening dan nomor ponsel, dia klik lanjutkan. Maka akan dialihkan ke halaman OTP. Di sini, bank akan mengirimkan OTP kepada pemilik kartu. Ketika OTP-nya dimasukkan, pembayaran langsung berhasil. Jadi langsung terpotong juga ke rekening si customer. Tapi perlu diketahui, proses ini tidak hanya proses melakukan pembayaran. Karena ini ceritanya saya menjelaskan untuk proses, misalkan customer-nya pertama kali ya menggunakan debit instan, dalam proses ini, bank juga membinding data kartu atau rekening dari merchant tersebut, dari data dari rekening atau kartu customer tersebut. Sehingga pada transaksi selanjutnya, customer tidak perlu lagi memasukkan nomor rekening atau nomor kartu debitnya. Nah, kita masuk. Contohnya, customer sudah melakukan transaksi pertama kali dan besoknya dia ingin melakukan transaksi lagi menggunakan debit instan. Nah, di sini kita lihat di sebelah kiri, kartunya sudah terbinding untuk yang Bank Syariah Indonesia ini. Jadi cukup dipilih, klik bayar, nanti bank akan langsung mengirimkan lagi OTP. Customer memasukkan OTP, pembayaran langsung sukses berhasil. Jadi hanya dengan 2 langkah ini, pembayaran langsung sukses berhasil. Jadi inilah yang bisa dibilang, ya orang auto khilaf gitu loh, udah pembayaran, ya sudah. Nggak ada waktu lagi untuk mereka, entar deh, gue mikir-mikir lagi, atau entar deh, belinya atau bayarnya entar deh, sehingga terjadi kegagalan. Di sini, dengan menggunakan debitin, transaksi bisa langsung berhasil. Kira-kira seperti itu gambarannya ya, untuk debit instan. Nah, next, saya ingin menceritakan sedikit seberapa powerful sih payment gateway Prismalink itu, sampai Acelist pun saat ini menjadi rekannya Prismalink dan percaya ini kepada Prismalink. Jadi dari sisi teman-teman juga kan mungkin pengen tahu seberapa susah sih gitu loh kalau mau pakai payment gateway. Nah, sebenarnya untuk bisa memproses pembayaran memang kita perlu banyak persiapan. Kita perlu namanya payment service, kita perlu adanya operational service, tetapi teman-teman nggak perlu khawatir. Karena semua itu sudah diurus dan dihandle oleh Prismalink. Jadi bagian yang heavy lifting-nya itu udah diproses sama Prismalink. Jadi teman-teman tinggal connect ke Prismalink, udah bisa langsung menikmati layanan pembayaran. Dan tidak perlu khawatir, seperti yang saya tadi info, kita itu sudah berizin, mendapatkan izin operasional payment gateway dari Bank Indonesia. Dan dari sisi koneksi, semua service yang kita tawarkan kepada teman-teman itu sudah menggunakan koneksi HTTPS secure. Dan untuk integrasi juga kita menawarkan solusi kemudahan. Teman-teman, kalau mau langsung pakai semua metode pembayaran yang dimiliki Prismalink, itu cukup terintegrasi dengan satu API Prismalink aja. Jadi Prismalink menyediakan single API integration untuk mendapatkan semua metode pembayaran yang dimiliki oleh Prismalink. Jadi sangat mudah. Kemudian, dari sisi arsitektur teknologi kita tidak perlu dikhawatirkan karena kita menggunakan microservices untuk memanage API traffic kita, sehingga nanti di kemudian hari jika ada enhancement, kita dapat enhance dengan sangat mudah. Kemudian di data center, kita itu berada di Cyber 3 Kuningan.
Dan kita sudah certified Tier 3, dual pore source dengan availability SLA-nya 99,98%. Dan dari sisi DRC, Disaster Recovery Center-nya, ya itu di Tangerang. Saya nggak bisa sebutin lokasinya, tapi teman-teman harusnya mungkin beberapa udah tahu kalau Tangerang ya. Nah, Prismalink itu juga kan tadi seperti saya infokan, kita itu bisa memproses pembayaran kartu. Nah, makanya Prismalink butuh ya namanya PCI DSS Certified, dan kita sudah tersertifikasi PCI DSS. Jadi kalau teman-teman mau memproses pembayaran kartu nih, itu tidak diperkenankan untuk memproses jika tidak berlisensi PCI DSS. Karena memang aturan dasarnya untuk memproses pembayaran kartu harus punya lisensi PCI DSS. Dan kalau teman-teman mau pakai pembayaran, sekarang nggak usah khawatir. Karena cukup connect sama Prismalink, Prismalink sudah tersertifikasi PCI DSS, makanya teman-teman bisa menikmati layanan pembayaran menggunakan kartu. Lalu pertanyaannya, gimana keamanan data payment saya nih? Nggak usah khawatir, karena seluruh data kita itu dienkripsi. Dienkripsi dengan menggunakan IAS 256, yang merupakan standar dari CIA juga ya, kalau kita tahu, dan NSA. Dan kita juga menjalankan ISO 27001. Kita juga secara rutin melakukan pen test dan load test yang dilakukan oleh independent auditor kita. Kemudian, Prismalink itu banyak loh koneksinya ke bank ya. Gimana nih dari sisi keamanannya, kestabilan koneksinya gimana? Nggak perlu khawatir karena kita connect ke bank menggunakan lease line connectivity. Jadi dari sisi network, stability, dan data security-nya udah terjamin keamanannya karena kita menggunakan lease line. Selanjutnya, Prismalink juga punya yang namanya fraud detection system. Itu tuh kepandaian buatan yang bisa mendeteksi setiap ada transaksi anomali. Jadi, misalkan, transaksi kartu kredit itu kan punya beberapa tempat yang memang dilanggar, dilarang untuk melakukan transaksi menggunakan kartu kredit. Dengan FDS ini, ketika ada transaksi dari negara-negara tersebut, itu otomatis langsung diblokir. Dan kabar baiknya, FDS yang digunakan oleh Prismalink ini sangat unik. Karena kita menggunakan FDS yang sama persis dengan yang digunakan oleh Bank BCA. Jadi dari sisi keamanannya, dari sisi kualitasnya tidak perlu dikhawatirkan lagi, karena kita pakai FDS yang sama persis dengan Bank BCA. Lalu gimana nih nanti customer support-nya? Oh, nggak perlu khawatir. Prismalink menyediakan customer support 24/7 yang kita sudah comply dengan standar ITSM, dan juga kita punya SLA 99%, dan jika terjadi problem, kita ada prosedur eskalasi. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, karena ketika integrasi dengan Prismalink, kita langsung menyediakan yang namanya WhatsApp group. Di dalam grup itu, teman-teman bisa langsung ngobrol. Di situ ada tim bisnisnya, ada tim IT, ada tim operation, ada tim finance, sehingga punya kebutuhan apa-apa, tinggal mention orangnya. Jadi kita sangat fast respon di dalam grup WhatsApp tersebut. Kemudian dari sisi reporting, kita menyediakan data reporting yang lengkap. Jadi standarnya kita pasti kasih ke teman-teman ada namanya web portal. Di situ teman-teman bisa ngelihat report transaksi secara real time. Tetapi jika dibutuhkan, teman-teman bisa juga, Pak, saya mau dong dikirimkan reportnya via FTP. Oh, bisa. Kita bisa. Atau saya mau lihat email. Bisa juga. Kita cukup fleksibel untuk itu. Kemudian, kita juga punya sistem monitoring dan tim fraud support yang aktif selama 24/7 untuk memantau dan memonitor setiap transaksi yang terjadi untuk mencegah terjadinya transaksi-transaksi yang tidak diinginkan. Sehingga teman-teman ketika bertransaksi dan menggunakan layanan payment gateway Prismalink, tidak perlu khawatir karena dari sisi keamanan udah kita jagain banget nih. Nah, kita juga melakukan yang namanya proses auto reconciliation. Apa itu auto reconciliation? Jadi di end of day, biasanya bank itu akan kirim yang namanya report reconciliation. Nah, sistem kita jam 6 pagi akan melakukan proses otomasi untuk rekonsiliasi data untuk mencegah terjadinya perbedaan data. Kemudian dari sisi settlement, banyak orang yang khawatir. Jadi ketika kita juga present, kita banyak ketemu sama klien-klien kita bilang, Pak, ini nanti settlement-nya gimana gitu loh. Karena kalau kita biasanya lama, Pak. Kalau di kita nggak perlu khawatir. Karena ketika kita terima dana dari bank, kita akan langsung proses rekonsiliasi. Setelah proses rekonsiliasi selesai, data itu klop, kita akan langsung
limpahkan kepada merchant. Kita tidak ada yang namanya menahan dana, menyimpan dana punyanya merchant. Ditahan-tahan enggak. Kita langsung limpahkan begitu proses rekonsiliasi selesai. Kemudian kita juga punya standardized bank report, dan ketika rekonsiliasi tadi tidak perlu khawatir karena kita melakukan rekonsiliasi dengan menggunakan data MT940 dari bank, sehingga akurasi dari data tersebut, ketepatan sudah terjamin karena kita menggunakan data MT940 dari bank. Kemudian kita akan masuk, saya akan sedikit menjelaskan lagi. Teman-teman mungkin punya pertanyaan, oke, kelihatannya produknya banyak, terus ruwet di dalamnya mungkin ya. Gimana nih integrasinya sama Prismalink? Jangan-jangan susah atau gimana nih? Gitu. Nah, di sini Prismalink punya beberapa cara untuk integrasi. Jadi bisa integrasi dengan kita melalui API, bisa React Native, bisa REST API. Kalau teman-teman juga aplikasi iOS bisa, aplikasi Android juga bisa, atau mau yang single API integration, itu bisa juga tinggal connect ke payment page-nya Prismalink. Jadi ketika connect, customer check out, nanti tinggal di redirect ke halaman payment page. Lalu bagaimana kalau teman-teman website-nya menggunakan CMS? Oh, nggak perlu khawatir. Kita menyediakan plugin untuk WooCommerce, Magento, PrestaShop, dan OpenCart. Aktivasinya pun gampang. Ketika nanti tinggal install plugin kita di CMS-nya, setelah aktif, nanti tinggal copy back-end callback-nya, dikasih ke tim kita, karena nanti kan ada grup WhatsApp, tinggal diinfokan di grup WhatsApp, lalu dari tim kita akan menginfokan kredensial untuk fase testing. Teman-teman lakukan testing selesai, kita akan kasih kredensial production, kita PTR, selesai, langsung live. Sesederhana itu kalau pakai CMS. Nah, kalau teman saya, misalkan rekan bisnis saya ada nih, tertarik pakai payment gateway, cuman dia nggak punya website, dia nggak punya aplikasi. Gimana Pak? Seperti yang tadi saya jelaskan, bisa pakai payment link aja. Jadi langsung terhubung dengan layanan kita, walaupun tidak punya aplikasi atau website. Kemudian pertanyaannya, apa nih kira-kira perlu kita siapin nih kalau kita mau connect sama Prismalink? Gimana nanti cara connect-nya? Nah, dari teman-teman nanti tinggal siapin HTTPS yang merupakan protokol komunikasi yang sekarang itu sudah encrypted dengan TLS. Mungkin dulu kita lebih akrab dengan SSL ya. Dan nanti kita integrasi juga menggunakan JSON. Ketika integrasi untuk menjaga keamanannya, nanti kita akan kasih secret key dan juga kita akan whitelist IP. Jadi memang memastikan hanya IP tersebut yang bisa melakukan proses integrasi untuk menjaga keamanannya. Semudah ini. Jadi kalau ngelihat di depan cukup rumit, sebenarnya nanti proses integrasi sama kita tuh as simple as this gitu loh. Teman-teman siapin HTTPS ini, dan nanti integrasinya pakai JSON. That's it. Kemudian, kita juga menyediakan dua tipe API. Untuk API yang pertama, yang tadi sudah saya jelaskan, single API integration. Kapan sih atau gimana sih kalau saya mau pakai single API? Jadi, single API integration ini bisa dibilang metode yang less hassle lah kalau dari technical prosesnya. Misalkan, teman-teman udah buru-buru, kita butuh live-nya cepet-cepet nih, kita udah deadline nih, misalkan besok atau lusa, atau ya pakailah yang namanya single API integration ini. Karena dengan sekali integrasi, teman-teman langsung dapat semua metode pembayaran yang disediakan Prismalink yang teman-teman pilih. Dan pembayarannya nanti nggak usah khawatir, karena payment page-nya sudah disediakan oleh Prismalink, dan payment page kita itu kan sudah tersertifikasi PCI DSS. Jadi di dalam payment page kita itu sudah terjamin keamanannya. Kalau full API integration, misalkan buat teman-teman yang dalam bisnis tertentu, industri tertentu kan butuh requirement masing-masing ya, setiap bisnis punya requirement masing-masing. Duh, kita mau UI-nya begini, kita mau UX-nya gini, kita nggak mau deh tampilan payment gateway-nya, tampilan payment page kita punya Prismalink. Bisa, sangat bisa. Tinggal connect sama full API integration kita, dari kita provide datanya, teman-teman silahkan berkreasi, silahkan membuat flow-nya sendiri, dari sisi UI UX-nya sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman. Dari sisi kita hanya provide API untuk memproses pembayarannya saja. Seperti itu untuk gambaran API-nya. Dan ini adalah contoh kalau single API integration seperti ini ya. Contohnya yang kuning ini adalah halaman checkout merchant. Jadi ketika klik checkout langsung di-redirect ke halaman pembayarannya Prismalink. Nah, ini gambar lebih jelasnya di slide selanjutnya. Jadi di sini
Ketika diklik, langsung muncul semua nih metode pembayaran yang memang tersedia di Prismalink. Nanti bisa ada QRIS, bisa ada PayLater, bisa ada Indomaret, Alfamart, bisa ada juga di sini. Jadi di satu halaman ini bisa langsung muncul semua metode pembayarannya. Dan nggak perlu khawatir, karena halaman ini secure, tersertifikasi PCI DSS, dan sudah mobile ready juga. Kelebihannya, teman-teman, kalau teman-teman integrasi misalkan mau pakai virtual account-nya Prismalink nih, saya tertarik nih mau pakai virtual account-nya Prismalink. Kelebihan apa? Kalau terhubung dengan Prismalink secara agregator, begitu terhubung sama kita, layanan VA seluruh bank yang dimiliki Prismalink langsung aktif. Kecuali Bank BCA ya, karena Bank BCA memang cukup unik, sehingga dari Bank BCA pun perlu ada proses pengajuan lagi ke bank. Tetapi untuk bank lainnya, teman-teman ketika integrasi sama Prismalink langsung aktif bank-banknya. Seperti itu. Nah, ini saya kasih sedikit gambaran. Bagaimana sih flow proses integrasi untuk single API? Nah, untuk single API ini, kita provide ada 3 API. Yang pertama, transaction API. Itu jelas untuk bikin transaksinya. Kita juga notification messaging untuk memberikan status transaksi kepada teman-teman. Dan jika dibutuhkan juga, teman-teman misalkan butuh mau inquiry lagi ke kita, itu kita juga menyiapkan namanya transaction status inquiry. Flow-nya kita lihat di sini ya. Dari sisi customer, di sini, customer klik check out, kemudian nanti dari merchant akan hit API submit transaction kita, kemudian dari sistem kita akan memvalidasi, meregister, atau mengenerate transaction, kemudian kita akan return URL payment page kita. Dan kita juga akan menyimpan datanya di database. Nah, kembali lagi ke customer. Di sini, customer mau pilih metode pembayarannya apa? Misalkan, di sini dia pilih virtual account atau Indomaret. Ketika dia pilih virtual account atau Indomaret, kita dari sistem Prismalink akan men-show VA dan customer pay code-nya. Di sisi customer-nya, ketika sudah melihat, dia tinggal melakukan pembayaran. Either dia mau bayar pakai ATM, internet banking, atau ke Indomaret. Pembayaran berhasil, dari bank akan kirim callback ke Prismalink. Nah, kalau customer pilih debit instan gimana? Dia klik debit instan, kita akan proses debit instannya, dan dari bank nanti akan kirim callback lagi ke kita. Sama seperti kartu kredit juga ketika pilih kartu kredit, kita proses kartu kreditnya, kemudian nanti dari bank akan kirim callback ke kita. Nah, selanjutnya, setelah kita dapat data dari bank, kita akan hit callback ke merchant, sambil kita update action status transaksi ke database kita. Nanti dari sisi merchant tinggal show payment success page saja dan bisa simpan transaction statusnya di database teman-teman juga. Jadi ini gambaran flow kalau teman-teman terhubung dengan single API integration-nya Prismalink. Oke. Bagaimana kalau terhubungnya untuk virtual account? Jadi ini untuk full API virtual account. Kalau full API, jadi dari sisi customer nanti check out, dari sisi merchant nanti kalian tinggal hit submit TRX kita, API submit TRX kita, dan kita akan return ke teman-teman dengan VA number list. Nah, dari sisi teman-teman nanti tinggal display VA number list, kemudian dari sisi customer-nya melakukan pembayaran kembali lewat ATM atau internet banking, dan nanti kita akan dapat callback dari bank, dan kita update lagi statusnya ke sistem teman-teman. Seperti itu. Begitupun juga dengan metode pembayaran yang lain ya. Untuk QRIS, jadi nanti dari customer check out, nanti dari sisi merchant tinggal hit submit TRX saja API kita, lalu dari kita nanti akan return QRIS data. Nah, tugasnya teman-teman apa? Ketika sudah datanya kita kirim ke teman-teman, teman-teman tinggal convert QRIS data itu ke QR image aja. Nah, QR image-nya di-show, customer-nya scan, lalu kita dapat balikan lagi dari bank, kita update statusnya ke teman-teman, baik itu berhasil, gagal, pending. Seperti itu. Sebenarnya masih banyak lagi metode untuk full API integration untuk metode pembayaran lain, tetapi karena di dalamnya cukup banyak hal-hal yang menyangkut security, makanya kita tidak bisa tunjukkan dulu di saat ini. Jadi nanti misalkan teman-teman tertarik, nanti bisa tinggal NDA atau langsung PKS sama kita, supaya kita bisa share dokumentasi API-nya dan teman-teman bisa langsung tes dan baca dokumen testing kita, seperti apa dokumentasi API-nya. Seperti itu.
Kemudian di halaman ini saya ingin menceritakan sedikit aja, karena waktunya juga udah nggak banyak. Saya ingin menceritakan sedikit kenapa sih banyak merchant saat ini yang memilih Prismalink, bahkan top marketplace di Indonesia juga pilih Prismalink, karena Prismalink itu menawarkan competitive fee, dan kita nggak ada yang namanya hidden cost. Kita itu sistemnya transparan, jadi kalau memang request-nya ada dari merchant, oh, kita kayaknya akan butuh seperti ini deh, dan itu nggak dari sistem kita, dan kita memang perlu develop, maka kita pun akan info berapa biaya development-nya. Kita benar-benar transparan, tidak ada hidden fee. Kita hanya mengenakan biaya per transaksi saja, dan nanti ketika pelimpahan dana, kita akan mengenakan biaya untuk transfernya saja. Seperti itu. Kita juga easy to integrate, karena kita menyediakan API yang lengkap, kita ada single API, teman-teman mau full API juga bisa, kemudian kita menyediakan plugin, yang nggak punya website atau app juga bisa pakai payment link, jadi itu sangat mudah untuk bisa terhubung dengan Prismalink. Di sisi lain, kita juga menyediakan dedicated technical and admin support, seperti yang saya ceritakan. Ketika proses integrasi sudah deal dengan Prismalink, kita menyiapkan yang namanya grup WhatsApp. Di dalam grup itu ada tim bisnis, ada juga tim IT, tim finance kita, ops kita pun ada di situ. Jadi kalau teman-teman butuh apa-apa, tinggal mention di grup itu. Dan dari sisi keamanan, seperti yang saya ceritakan, kita sudah menggunakan International Security Standard, kita sudah punya FDS yang digunakan oleh Bank BCA, kita juga sudah tersertifikasi PCI DSS level 1, kita juga menggunakan enkripsi AES yang digunakan sebagai standar TNSA sana, dan untuk report, kita juga sudah menstandarisasi. Jadi kalau teman-teman itu terhubung dengan bank langsung, misalkan nih, mau pakai VA langsung ke Bank BCA 1, Bank Mandiri, Bank BRI, setiap bank akan punya model report berbeda-beda. Dan nanti dari sisi tim ops-nya, kalau baca report yang beda-beda, itu pasti pusing, makan waktu dan makan resource. Maka dari itu, Prismalink menyiapkan satu dashboard, ya di mana di situ teman-teman bisa melihat reportnya dengan model yang sudah kita standarisasi, dan sudah kita rekonsiliasi dengan report MT940 dari bank. Kemudian kita juga sudah melakukan proses rekonsiliasi otomatis. Ketika kita terima data dari bank, kita lakukan rekonsiliasi otomatis untuk mencegah terjadi perbedaan data. Dan juga kita tidak menahan dana dari teman-teman. Ketika kita sudah terima dana dari bank, kita proses rekonsiliasinya, kita settlement ke teman-teman. Kita tidak menyimpan dana tersebut. Ya. Dan dari sisi report, kita menyediakan portal, sehingga di situ bisa lihat transaksi secara real time. Kalau dibutuhkan lihat via FTP, juga kita bisa kirim. Via email kita juga bisa kirim. Oke. Ini adalah slide terakhir saya. Jadi di sini saya hanya ingin memberitahu kalau Prismalink saat ini dipercaya oleh cukup banyak merchant di Indonesia. Ini beberapanya yang kita show di sini. Seperti kita terhubung dengan merchant sosial kemanusiaan seperti kitabisa.com, ACT, kita juga terhubung dengan Lazismu, kita juga terhubung sebentar lagi dengan Rumah Sakit Santo Carolus. Jadi nanti Rumah Sakit Santo Carolus, kalau teman-teman ke rumah sakitnya akan ada aplikasi khusus untuk bisa pembayaran, nanti di situ payment gateway-nya adalah Prismalink. Untuk marketplace besar kita sudah terhubung juga dengan Tokopedia, Blibli.com, Elevenia, dan masih banyak lagi. Kelebihannya apa sih Prismalink dari payment gateway lain? Di sini teman-teman lihat, kita tidak hanya terhubung dengan merchant, kita juga punya project dan berelasi dengan bank. Sampai saat ini proyek kita masih berjalan, jadi beberapa di antaranya adalah seperti Bank BCA, Bank Mandiri, BNI, BTPN, Maybank, BSI, BCA Syariah, dan bank-bank lain yang masih ada dan berhubungan dengan Prismalink saat ini. Jadi sistem Prismalink itu sudah dipercaya oleh merchant besar, dipercaya oleh bank, jadi untuk dari sisi keamanan, reliability-nya, teman-teman nggak usah khawatir, karena ini sudah terjamin, karena kita sudah dipercaya merchant besar dan juga bank. Seperti itu. Oke, sekian dari saya. Mungkin jika teman-teman ada pertanyaan, bisa saya bantu jawab, dan nanti bisa ada juga teman rekan saya, Pak Nofrets, kalau dari sisi teknikal. Oke, terima kasih Pak Stefanus atas materinya. Seru banget nih tentang payment gateway. Apalagi sekarang udah serba cashless kan ya di zaman pandemik ini.
Nah, langsung aja nih kita buka sesi tanya jawab ya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung tulis di kolom chat atau langsung open mic juga boleh. Ada yang ingin bertanya? Oke, kalau belum ada, saya mau tanya duluan deh nih, Pak. Ya, boleh. Untuk zaman sekarang kan di beberapa app kan ada yang bisa langsung untuk connect ke card kita ya, melalui Visa atau Mastercard gitu. Ya, Nah, itu kan biasanya diminta CVV-nya dulu tuh di awal. ya, Dan betul. untuk setelahnya itu, biasanya kalau melakukan pembayaran pakai card itu kita nggak usah apa-apa lagi nih, tinggal pencet aja payment, pilih pakai card yang itu lagi. Menurut Bapak, untuk security-nya itu udah oke kayak gitu aja atau masih perlu ada OTP lagi ya, Pak? Soalnya kan kadang-kadang kalau yang kayak gitu, kita nggak diminta OTP lagi nih. Langsung aja pilih itu karena udah isi CVV sebelumnya, langsung bisa bayar pakai kartu itu gitu. Oke, untuk pertanyaan ini mungkin lebih tepatnya kalau lebih enak dijelasin sama rekan saya, Bu. Ini ada Pak Richard yang memang dia lebih expert di bidangnya, supaya dari teman-teman juga bisa dapat gambaran lebih jelas tentang ini. Boleh Pak Richard dibantu dijawab dulu untuk pertanyaan dari Mbak Mita ya? Oke. Halo, selamat siang teman-teman semua. Yang Pak. Ya. Jadi aku coba nyambungin apa yang tadi Pak Stefanus sampaikan dan juga yang Ibu Mita tanyakan ya. Nah, ini soal security ini sebenarnya kalau dari experience kita, ini kita bicara dari sisi usernya dulu, nanti kita bicara teknisnya ya di belakangnya. Kalau di marketplace besar atau orang yang menjalankan bisnis, itu kan spiritnya ingin mempermudah pembayaran. Sehingga sekarang itu kalau bisa, nggak perlu pakai OTP, mereka ingin lakukan itu. Itu sebenarnya spiritnya dari tempatnya marketplace. Tapi kalau kita bicara keamanan dan kita bicara standarnya Indonesia dari BI sama OJK, itu sebenarnya nggak boleh atau tidak disarankan. Nah, sekarang secara teknisnya nih, bagaimana kok ini kadang kalau ketemu misalnya di tempat travel yang besar, bayar, pilih kartu kredit yang sudah terbinding, kita sebutnya gitu ya, dia bisa langsung terbayar. Itu karena sebenarnya secara sistem, ketika teman-teman pertama kali menginput data kartu di dalam environment-nya si merchant atau tempat belanjanya tadi, datanya itu kita ditokenisasi istilahnya, data security token. Jadi kita menggunakan suatu algoritma khusus, data kartunya itu ditokenize dan itu yang disimpan oleh marketplace atau toko online bersangkutan. Jadi data kartunya sendiri sebenarnya tidak boleh disimpan sama marketplace-nya. Ada kemungkinan nggak marketplace, toko online-nya, kalau yang lain-lain tadi gitu ya, nyimpen. Kalau dia sudah tersertifikasi PCI DSS, dia boleh nyimpen data kartunya. Kenapa perlu diatur sebenarnya boleh dan tidak boleh dan kenapa harus PCI DSS? Itu berhubungan dengan liabilities teman-teman. Maksudnya gini, kalau suatu hari datanya bocor, transaksinya bobol gitu ya kira-kira ya. Kan pertanyaannya ini siapa yang harus ganti duitnya kan sebenarnya gitu. Nah, pada saat inilah aturan-aturan tadi dilihat gitu. Apakah merchant-nya tersertifikasi PCI DSS pertama. Kedua, apakah Prisma Link atau payment gateway atau teman-teman nanti ada middle-nya di tengah sebagai lembaga yang memproses ini apakah tersertifikasi juga. Dan kemudian banknya seperti apa? Apakah menerapkan yang namanya 3D Secure? Nah, kalau yang Mbak Mita tanya tadi itu yang hubungannya dengan OTP gitu ya, itu artinya transaksi kartunya itu memberlakukan konsepnya 3D Secure. Jadi pembayaran itu verifikasinya 3 elemen. Yang punya kartu, yang nerbitin kartunya, sama yang terima kartunya. 3 elemen, what you have, what you know gitu kira-kira. Bisa nggak di-bypass? Bisa, kalau memang merchant-nya punya risk appetite yang memenuhi itu. Kira-kira seperti itu ceritanya. Kalau ya udahlah karena di bawah 1 juta yang berapa banyak sih yang mau nipu? Kalau di bawah 1 juta nggak usah OTP deh. Itu wewenang dari marketplace-nya, tapi kalau ada apa-apa, liabilities-nya akan jatuh ke mereka. Nah, kalau teknologi pengamanannya kita menggunakan data security token. Nah, gambarannya seperti itu Mbak Mita. Apakah cukup menjelaskan? Ya, udah cukup, Pak. Makasih banyak, Pak, atas jawabannya. Ya, thank you, Ibu. Iya, lalu berikutnya ada pertanyaan dari Kak Ryan. Ini saya bacakan ya. Saya mau tanya, Pak,
instant debit tadi kan seperti BCA One Click ya. Saya kan sudah merasakan BCA One Click di app seperti Gojek. Yang saya penasaran, apa bedanya teknologi instant debit itu dan app-nya langsung simpan nomor kartu debitnya aja? Bukannya kalau saya belajar di online shop seperti Steam, informasi kartu debit atau kredit itu bisa langsung disimpan. Jadi besok-besok bisa langsung dipakai ulang untuk bayar lagi. Iya. Oke, saya bantu jawab ya, Pak Rian. Jadi benar, bisa dibilang debit instan ini memang teknologi yang mirip dengan BCA One Click. Dan di dalamnya juga kita sudah bekerja sama untuk BCA juga. Jadi misalkan ke depannya ada kebutuhan, kita punya network bank yang sudah ada, kemudian dari teman-teman butuh BCA One Click, kita juga bisa bantu menghubungkan. Kemudian dari sisi proses penyimpanannya, itu data kartu tidak disimpan di bagian merchant ya. Jadi itu dibinding dan disimpan oleh bank. Jadi dari sisi merchant itu tidak menyimpan data kartu sama sekali, atau data misalkan rekening itu tidak disimpan. Tapi yang menyimpan adalah bank. Dan betul, jika nanti ada transaksi selanjutnya seperti yang tadi saya show, di next step-nya itu sudah tersimpan data kartunya, jadi tinggal dipilih lagi. Nanti ketika mau bayar, masukkan OTP lagi, sudah langsung sukses terbayar. Karena memang, kenapa sih? Jadi pertanyaannya, kenapa kita harus masukin OTP? Ya, kita juga sebenarnya pengennya nggak masukin OTP. Tapi kita patuh dengan aturan OJK. Jadi, BCA One Click nggak begitu. Ya, jadi BCA One Click itu memang pertama kali yang sudah berjalan seperti itu, sehingga OJK itu punya ketentuan. Next-nya tidak boleh ada seperti itu lagi. Jadi karena BCA sudah berjalan, ya sudah. Jadi karena kita patuh dengan OJK, dan ketika kita ketemu dengan OJK juga tidak diperbolehkan, jadi harus ada OTP, makanya kita mengenakan OTP setiap ada mau transaksi selanjutnya. Kira-kira begitu Pak Rian, apakah cukup untuk menjawab pertanyaannya Pak? Ya, bagaimana Pak Rian? Mungkin teman-teman kalau boleh ku tambahin sedikit, ini mungkin agak berbeda yang Steam dengan yang ada di marketplace di Indonesia. Kalau kita belanja di Steam kan memang kartu kredit kita di save ya. Nah, apakah mereka itu di Steam ini memberlakukan tokenisasi data kartu dan lain-lain, itu kan yang kita tidak bisa tahu jelas ya. Mereka tiap kali bayar kan kita cuma diminta confirm CVV ya, kalau nggak salah Pak Rian benar ya, tinggal langsung bayar. Umumnya, semua transaksi kartu kredit ini kalau dari insight yang kita alamin ya, kalau kita transaksi online di Amerika, itu biasanya mereka tidak menerapkan 3D Secure. Kalau itu yang kita rasain. Jadi kalau kayak Steam gitu, otomatis mereka menurut kita nggak menerapkan 3D Secure seperti yang kita ceritain tadi. Apakah dia menerapkan data tokenisasi dan lain-lain? Ya mungkin harusnya mereka menerapkan, tapi itu kita tidak bisa tahu ya saat ini. Kalau dibandingkan dengan apa yang kita lakukan serupa dengan di Indonesia, ketika kita melakukan binding kartu, dalam arti nanti customer, teman-teman semua nih, kalau bayar tidak perlu nginput kartunya lagi, itu kita melalui kaidah dan rule yang memang udah disetujuin sama BI sama OJK. Misalnya pas binding harus pakai OTP gitu. Udah di-verified oleh banknya melalui OTP sehingga dia boleh binding. Rule dari bindingnya sendiri pun tidak serta-merta boleh disimpan di tempat merchant seperti yang Pak Stefanus jelasin. Yang nyimpan harus bank. Itu tempatnya Tokopedia atau tempatnya yang lain-lain itu nggak boleh nyimpan data kartunya. Jadi yang jalan-jalan itu kalau kita bicara data dalam komunikasi datanya itu adalah data token. Sehingga kalau di-hit di tengah jalan ada orang yang bisa nge-grab datanya nih gitu ya. Mereka hanya akan dapat random token number gitu yang has no meaning at all gitu. Itu mereka baru punya arti nanti kalau data tokennya itu sampai ke bank, itu mereka punya kayak token vault. Itu ada algoritmanya, ada security-nya, ada hardening-nya itu sangat ketat gitu ya. Baru data itu transform menjadi data kartu dan baru diproses. Udah aman, udah masuk di belakang DMZ-nya bank. Kira-kira kayak gitu. Jadi kalau yang tadi teman-teman kita di BCA One Click itu sebenarnya walaupun tidak menerapkan OTP, mereka menghubungkan verifikasinya itu pada salah satu stepnya, mungkin Pak Aryan nanti ingat, itu dengan mobile banking BCA kan. Mereka ada tied ke mobile bankingnya. Jadi mungkin nggak pakai OTP, tapi mereka ada mekanisme yang lain. Nah, jadi kira-kira seperti itu sih. Kalau di Indonesia kita lebih aman sebenarnya. Sehingga kan kalau dulu kita di awal tahun 2000-an kan pernah dengar kan ngerinya kalau transaksi pakai kartu kredit secara online kan, terutama beli barang dari luar.
Zaman dulu kan makanya kita kalau belanja di eBay lebih senang pakai PayPal dan itu pun bukan kartu kredit yang kita pakai, misalnya top up atau apa. Itu karena memang dulu lebih rentan. Memang 10 tahun, 15 tahun terakhir ini sudah lebih dirapikan. Mungkin kira-kira gitu tambahan dari saya sih, teman-teman. Oke, ini karena waktunya udah habis, kayaknya sampai sini dulu saja ya Q&A-nya. Terima kasih kepada Bapak Stefanus dan Bapak Richard serta Bapak Novets telah meluangkan waktunya untuk mengisi materi di sini. Oke, untuk teman-teman boleh lanjut untuk pindah ke breakout room yang udah sesuai kalian daftar sebelumnya ya. Untuk yang masih memilih topik 2 di stream ini bisa untuk stay di breakout room ini. Terima kasih. Oke. Terima kasih teman-teman semua.